Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wadud al-wafur alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa afada fihi al-isyadata wal isyarata لفضله ومكانته في المستور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Amma ba'du, para pemirsa akhina fillah yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berada pada posisi bingkai Ramadan yang sampai pada tahapan atau fase yang kedua menurut ulama yang mengatakan bulan Ramadan itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 bagian sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Suatu bulan, yakni bulan Ramadan, diklasifikasikan oleh sebagian ulama menjadi 3 bagian. Dari urutan yang pertama mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Termasuk pada fase yang pertama yang masuk dalam kategori rahmatun, yaitu bulan yang mengandung beberapa rahmat atau ulas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan atau pada hari ini, malam hari ini, karena sekarang ini waktu malam, kebetulan kita masuk atau berada pada tanggal 12 di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Berarti kita sudah masuk pada fase yang kedua, yaitu maghfiratun. Artinya ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita lalui, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu puasa wajib. Sementara fase yang ketiga adalah itqun minan nar. Artinya kita akan terlepas atau terbebaskan dari api neraka. Seseorang yang melaksanakan atau mengamalkan ibadah puasa, mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang masuk pada fase ketiga, yaitu dari tanggal 20 sampai tanggal 30, ya tentunya mengakhiri bulan Ramadan, akan terselamatkan, terbebaskan dari api neraka. Hadis ini oleh para da'i, kadang-kadang banyak da'i yang menggunakan hadis ini atau menuturkan atau mengutarakan
menyampaikan hadis ini di media-media dakwah, terutama di sebaraknya bulan Ramadan, karena para dai banyak tampil di media dakwahnya. Bahkan saking banyaknya, saking menjamurnya para dai yang tampil di bulan Ramadan ini menyampaikan dakwah, hingga sebagian ada sebagian yang tidak bisa mengendalikan atau memperhatikan atau mengklarifikasi hadis-hadis yang akan disampaikan. Apakah itu hadisnya termasuk hadis sahih atau hadis dhaif, hadis hasan, dan status hadis yang lain. Adapun hadis yang saya tampilkan tadi itu sebetulnya tidak termasuk hadis sahih. Walaupun sebagian ulama muhaddis yang menganggapnya hadis tersebut adalah hadis sahih, yaitu menurut Imam atau Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam karyanya yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi ternyata ada hadis ini banyak diutarakan, diriwayatkan oleh ulama yang lain yang bermuara pada satu sumber atau madar yang secara substansinya itu sama, namun ini masih tergolong hadis dhaif karena yang merawikan ternyata adalah orang yang masih berstatus dhaif, atau bahkan perawinya dari rawi ke rawi itu ada yang dhaif jiddan, berarti sangat parah. Dan ditarik kesimpulan dari hadis yang masih dikomentari oleh ulama dan dinyatakan tergolong hadis dhaif ini, maka kita harus mengantisipasi dan bagaimana dalam pengaplikasian, dalam mengamalkan, apakah ini diperbolehkan untuk ceramah, untuk fatwa, dan untuk amalan. Maka ini disaring oleh para ulama bahwa hadis dhaif ini boleh-boleh saja digunakan untuk ceramah, untuk dakwah seperti ini, yang fungsinya untuk memotivasi seseorang yang asalnya lalai untuk beribadah, melaksanakan puasa. Dengan dorongan hadis ini, maka insya Allah ada ketertarikan, ada semacam ruhul jihad, memperjuangkan dirinya sendiri untuk melaksanakan ibadah, atau dengan kata lain lebih optimis melaksanakan kegiatan amalan puasa. Karena kadang-kadang orang bisa malas walaupun mereka orang sesama muslimnya, tapi untuk mengamalkan, melaksanakan puasa ini agak malas. Karena apa? Karena amalan puasa ini sangat identik sekali dengan urusan penahanan atau pengendalian nafsu yang bisa menjadikan atau menyebabkan batalnya puasa. Seperti dalam hadis, potongan hadis saja dipotong demi singkatnya waktu. Wasiyamu junnatun. Puasa itu
adalah berfungsi sebagai penghalang. Maksud penghalang ini bisa menghalangi dirinya yang khawatir akan terjerumus ke dalam jurang maksiat atau perbuatan dosa. Maka dengan puasa, dengan melaksanakan puasa, puasanya itu bisa menjadi penyebab untuk menghalangi dirinya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita dalam melaksanakan kegiatan puasa tidak tersia-sia, maka kini mari kita perjuangkan agar supaya puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini butuh perjuangan karena banyak sekali yang menjadi penyebab puasa itu batal. Karena setan itu juga tahu bahwa puasa itu sangat mempunyai rahasia besar, mempunyai faidah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dalam hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih, sehingga puasa itu tidak ada yang tahu seperti apa yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan puasa kecuali Allah itu sendiri yang tahu apa kira-kira yang akan dibalaskan kepada mereka yang melaksanakan puasa. Perjuangan tentu butuh pengorbanan. Memperjuangkan puasa supaya tidak batal atau tidak gagal puasa ini sukses. Mulai kita start dari awal tanggal 1 hingga finish. Kita tutup di akhir bulan Ramadan. Kendala-kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya puasa atau batalnya puasa banyak. Karena setan itu menggoda dengan berbagai cara. Bahkan ada bisik-bisik yang dianggap sepele, tapi ternyata bagi setan adalah kesuksesan. Puasa menahan diri dari hawa nafsu dan sebagainya. Sebetulnya puasa itu juga bagian dari jihad. Selain melatih diri, juga termasuk jihad. Bahkan satu-satunya jihad yang paling utama, al-jihad ayyujahid ar-rajulu. Nah, di situ ada, saya ingat hadis, afdalul jihad ayyujahidar rajulu hawahu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama itu adalah memperjuangkan seseorang yang memperjuangkan atau berjihad mengendalikan nafsunya, hawa nafsunya. Termasuk puasa. Puasa ini juga termasuk bagian dari jihad. Karena di situ ada nilai mengendalikan nafsu. Ada nilai menata hati. Ada nilai melatih diri melalui puasa yang tentunya kita dalam sebulan suntuk di bulan Ramadan ini tiap hari kita pasti mengendalikan hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa, seperti makan, minum, bahkan menggunjing, mengolok-olok dan sebagainya yang menggagalkan dan membatalkan pahala puasa. Banyak hadis yang menerangkan, yang menyatakan terkait dengan batalnya puasa. Kita harus ekstra hati-hati agar kita
puasa ini sukses. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir, baik zikir itu secara lisan maupun bil qalbi, zikir, karena macam-macam zikir itu banyak sekali. Zikir khafi, zikir jali, zikir yang bil lisan itu masuk zikir yang jali. Zikir khafi yang samar, tidak ada yang tahu misalnya apakah diri ini berzikir terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ini masuk zikir khafi. Tidak bisa diutarakan melalui lisan, tapi zikir ini qalbu, hati juga tidak pernah putus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Hak atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Semua itu manusia tidak akan bisa bertahan hidup kalau tanpa adanya dukungan atau jalinan menjalin hubungan dengan sesama manusia yang lain. Ini yang disebut dengan makhluk sosial atau ijtimai. Adapun hidup bersama Allah, yaitu kita punya hak untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini harus seimbang, butuh keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai manusia dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua atau sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin karena waktu yang sesingkat ini yang kita harapkan adalah manfaat atau hikmah dari kalam ini, sehingga mudah-mudahan adanya kalimah sekapur siri ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.